Halo guys, sekarang aku mau cerita tentang bagaimana Belanda itu eh, datang ke Indonesia. Mengapa Belanda datang ke Indonesia? Pertama itu adalah karena mereka ingin sesuatu alternatif mengenai rempah-rempah. Karena ketika kerajaan Kesultanan Turki Utsmani berkuasa, mereka 100% menguasai jalur perdagangan karena itu ada Selat Bosporus. Selat itu adalah selat penghubung Asia dan Eropa. Nah, oleh karena itu, eh, ketika Turki Utsmani sudah menguasai Konstantinopel, eh, Turki Utsmani ini memberikan eh, pajak kepada siapapun kapal yang melintas ke Selat Bosporus itu. Eh, Singkat cerita, eh, beberapa negara Eropa itu memin, em, berpikir untuk bagaimana caranya alternatif perdagangan ini, bagaimana saya mencari alternatif rempah-rempah. Nah, ketemulah di Indonesia. Singkat cerita, dibentuklah VOC, VOC Verenigde Indische Company. Nah, VOC ini didirikan oleh rakyat-rakyat Belanda dan pemerintahannya juga, Raja Belanda juga. Jadi barang siapa masyarakat-masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya, hartanya ke VOC, maka diperbolehkan. Nanti ketika hasilnya sudah keluar, akan dibagikan dividen atau untuk modern sekarang ini seperti saham. Nah, zaman dulu, zaman VOC itu sudah mengenal eh, penanaman saham di suatu perusahaan. Sebenarnya VOC ini, hmm, dia itu mengambil uang-uang masyarakat itu dengan dalih bahwa mereka masyarakat akan mendapatkan untung, dan keuntungan itu sudah dituliskan pada saat di awal perjanjian. Misalnya saya menanamkan saham kepada VOC sebesar 1000 gulden. Gulden itu rupiah. Nah, pada saat saya menanamkan modal, maka saya juga sudah mendapatkan eh, keuntungannya, sudah ditulis keuntungannya, padahal VOC belum tahu mereka akan untung atau akan rugi. Nah, oleh karena itu berkumpullah para kapal, para prajurit juga untuk berkunjung ke Indonesia. Awalnya mereka hanya mencari rempah-rempah untuk berdagang, tetapi tuan-tuan ke-27 itu mengutus Jan Pieterszoon Koen atau JP Koen, atau orang Jawa bilang Mas Jangkung. Dia itu adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas, dan eh, ketika VOC datang ke Jakarta, ke Sunda Kelapa atau Batavia, mereka ini bukan hanya berdagang, tetapi mereka mendirikan benteng sebagai pertahanan untuk dirinya sendiri. Sebelum ke Jakarta, Jan Pieterszoon Koen ini sudah mengunjungi Banda pada tahun 1609. Di Banda ini mereka juga membangun sebuah benteng untuk pertahanan dirinya. Dan sebelumnya benteng itu sudah ditentang oleh masyarakat sekitar. Maka terjadilah peperangan antara pasukan Belanda melawan masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sana mengakui kekalahannya, kalah, lalu dihukum, di ya dipenggal, diarak seperti itu di dalam benteng itu. Nah, pemimpin-pemimpin mereka Jan Pieterszoon Koen ini sangat teroris sekali kalau zaman sekarang itu, karena dia sangat kejam ya, tetapi sangat cerdik juga. Bagi Belanda itu mereka pahlawan, tetapi bagi kita kan dia itu
adalah teroris. Mereka menginstruksikan bahwa membunuh semua masyarakat lokal yang ada di sana, atau jika masyarakat lokal itu patuh, maka mereka harus bekerja dan hasilnya akan diberikan untuk Belanda yang namanya Paternier. Mereka bekerja